Makanya Betul, saya gitu. buat nih, selama kopi terasa pahit 0% perdebatan. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Teduh, asik. Dan sekarang kita lagi ada di 1000 Kopi, teman-teman. Ini di jalan apa, Om? Di Jalan Bapak Ampi nomor 6E Baros Cimahi. Iya, kita udah tahu lokasinya. Sekarang lagi ngobrol sama Wisnu. Wisnu, panggilannya? Wisnu aja deh. Wisnu aja deh, oke. Kalau di sini saya datang sini biasanya panggilnya Om Wis gitu ya. Wis. Oke, Om Wis. Jadi mau tanya-tanya dulu nih, kan di sini rumah nih asalnya ya? Betul. Rumah. Rumah keluarga. Rumah keluarga gitu. Tapi sekarang pisah-pisah di sini atau kalau misalnya udah tutup nih pulang ke rumah masing-masing atau masih di sini? Karena kita kan anak-anaknya ya, anak-anaknya gitu kan. Nah, sekarang kita udah punya rumah masing-masing gitu. Ada yang masih di daerah Cimahi, ada juga yang di KBB. Oke. Gitu. Jadi kita di sini begitu tutup kita pulang ke rumah masing-masing, tapi di sini ada orang tua kita sama keponakan kita yang di sini. Oh, oke. Nih awal mulanya nih kenapa kopi gitu? Kan ini mungkin asalnya mau jadi tempat buat ngumpul nih, biar bisa ngumpul nih ya. Ya. Kenapa kopi gitu? Jadi awal mulanya kita keluarga yang senang minum kopi. Oh, memang suka minum kopi. Kita keluarga yang suka senang minum kopi. Terus posisinya orang-orang kerja. Nah, di saat dengan kopi itu kita kerja tuh malah kita bisa semakin fokus. Oke. Mungkin dari situlah kita jadi senang-senang sama kopi. Kalau misalnya segmen awalnya ini kenapa mulainya dari roastery gitu, bukan dari coffee shop? Karena orang-orang sekarang FOMO-nya coffee shop nih ya. Kayak kepikiran usaha apa ya, coffee shop yuk asik bisa nongkrong gitu. Kenapa roastery-nya gitu yang diambil gitu? Oke. Jadi awal mulanya sebenarnya gini. Saya, kakak saya dua ini awalnya kita punya usaha masing-masing. Oke. Nah, kakak saya yang satu punya usaha kopi juga, tapi di Bogor. Nah, terus kakak saya yang satu lagi, yang paling gede, itu punya usaha di sini, kopi juga, namanya Ngopi Kuy. Gitu. Nah, saya dulu dia punya usaha sendiri, kopi juga, kopi shop juga. Jadi kita awalnya punya usaha kopi shop, tapi beda-beda, masing-masing dengan. Oh, tapi emang berangkatnya dari kopi shop semua gitu? Karena kan di 2016-2017 tuh kita mulai mengenal nih yang namanya coffee shop ya. Nah, saat itu orang-orang atau generasi muda tuh banyak larinya ke coffee shop, teman-teman. Betul. Nah, saat itu kita tertarik lah untuk buka usaha coffee shop. Waktu itu kalau saya pribadi coffee to go sebenarnya. Jadi hanya botolan take away, gitu ya. Hanya take away-nya, betul. Botolan, cup. Gitu. Gitu. Dari situ Covid nih yang mempersatukan kita. Betul, 2019 ya, itu kenangan terindah kayaknya seluruh dunia itu. Jadi Covid 2019 sebenarnya hancur-hancurnya Covid itu kita usaha itu di 2020. Jadi kan kita 2020 itu kita sama-sama rata nih ya, kita kan karena nggak bisa usaha kan dengan lockdown ya. Iya, lockdown. Yang benar-benar nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana saat itu. Nah, kita ngumpul lah sama keluarga. Nah, dari situ kita kakak saya sih yang merintis awalnya dari 1000 Kopi itu, roaster itu kakak saya. Nah, saat itu kakak saya mencoba berusaha untuk menciptakan atau roasting kopi sendiri. Oke. Ini awalnya belajar dulu kemana atau langsung otodidak dulu nih awalnya? Kakak saya waktu itu sempat belajar juga, terus dia praktekkan sendiri di rumahnya. Dulu sebelum jadi 1000 Kopi itu namanya K3 Roastery. K3 Roastery. Kenapa tuh? K3 itu sebenarnya nama jalan. Nama jalan namanya Catalina nomor 3. Oke. Nah, jadi disingkat kita jadi K3 Roastery. Saat itu kakak saya itu buat itu sempat berjalan beberapa lama yang akhirnya kita bergabung. Nah, kakak saya yang pertama itu saat itu masih kerja belum bergabung kakak saya. Nah, tapi sudah ada andil untuk di industri bagian apanya gitu ya, roasting saat itu gitu kan, karena masih punya tugas saat itu. Nah, di 2021 itu awal mulanya 1000 Kopi berdiri. 2021 ya, pasca lockdown lah ya. Iya, pas lagi akhir lah ya, mendekati akhir. Atau lagi genting-gentingnya. Kita terakhir lockdown 2021 pertengahan mungkin. Akhir 2021. Nah, 2021 saat lagi ininya kita coba untuk masuk ke industri roaster. Nah, di sisi lainnya karena kita sering keluar kan ya, kakak saya sering kerja di luar pulau, segala macam di berbagai macam daerah, begitupun saya, kita punya relasi dengan orang-orang di daerah. Nah, kita coba
ada nggak sih di teman-teman kita di daerah itu punya relasi yang ada sangkut pautnya dengan petani kopi. Oh iya, oke. Nah, dari situ kita dapatlah ternyata link petani dari teman kita di daerah, misalnya contoh kayak misalnya dari Bali gitu kan. Kita dapat, terus dari Toraja kita dapat gitu. Nah, kita coba nih kopi-kopi dari teman-teman kita itu dikirim lewat paket ya. Paket saat itu. Kita coba roasting. Kita coba ternyata unik nih kopi-kopi Nusantara tuh. Iya, macam-macam ya. Macam-macam. Di sisi lainnya dengan Jawa Baratnya kita pun sama, kita kirim ke teman kita subsidi silang lah ya. Kita kan mau bagi-bagi sharing. Nah, Om, taruh cut dulu sedikit. Ini kan kalau misalnya orangnya emang suka ngopi nih, suka bedain, oh dari Cililin khasnya gini nih, dari Ciwidey khasnya gini nih. Tapi kan kalau yang nggak biasa, kopi hitam mah pahit gitu. Betul. Nah, kalau misalnya ada yang ngomong gitu, biasanya gimana Om gitu? Kopi itu jujur, kopi itu tidak menghilangkan rasa aslinya setelah proses roastingnya. Setelah proses roasting, kopi itu akan terasa pahit. Betul. Nah, tapi sebenarnya dari kopi itu ada beberapa jenis. Contoh misalnya dari varian kopi itu ada Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa, gitu kan, yang kita tahu seperti itu. Kalau misalnya kopi Robusta identik dengan pahitnya. Identik dengan pahitnya karena rasa dari Robusta itu cuma nati ya, selalu banyak kan tuh ke nati. Ada yang kalau misalnya kayak Temanggung tuh ada tembakaunya, seperti itu kan ya. Ada rasa-rasa karamelnya, gitu kan, manis dari Robusta itu sebenarnya lebih nongol. Nah, sedangkan Arabica itu ditanam dengan di ketinggian yang berbeda. Dia biasanya lebih aroma yang keluar itu lebih ke floral, sama ada sedikit acidity. Acidity-nya lebih nongol, lebih nonjol. Asamnya itu lebih nonjol. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin soal kopi itu pahit, betul. Kopi itu nggak bisa didebat ya Om ya? Nggak bisa didebat. Ya, makanya betul, saya gitu. buat nih, selama kopi terasa pahit, 0% perdebatan. Betul. Gitu kan, ya. Kalau kita jelasin kopinya gini, yang orang pertama kali nyobain kan, pahit, udah selesai gitu ya, nggak bisa ngerasain yang lain. Jadi kalau kopi itu tidak menghilangkan rasa aslinya ya, setelah diproses sangrai itu dia akan mengeluarkan rasa pahit. Ya, ingat teman-teman, kopi itu jujur. Ya, ingin kopi yang memang pahitnya tidak dominan, itu sebenarnya dengan kopi hitam pun ada. Ya. Yang tidak pahitnya dominan, mungkin bisa diakali dengan dari roasting levelnya. Ya. Contoh misalnya roasting levelnya jangan dibuat terlalu gelap. Ada apa aja sih tahapan roasting level ini gitu? Apa itu? Biasanya gini. Yang paling umum aja, yang paling umum itu banyaknya biasanya light, medium, sama dark. Nah, walaupun di sela-sela antara medium ini ada dua profil, yaitu medium to dark atau light to medium. Jadi 5 ya, 5. Tapi kebanyakan orang itu pakai roasting level medium. Karena kenapa tuh? Nah, kalau di medium ini biasanya proses karamelisasi atau misalnya glukosanya terbakar itu sudah normal. Jadi ada sedikit manisnya, rasa-rasanya akan keluar seperti itu. Makanya kadang kopi kelihatannya kayak warna-warni walaupun hitam ya, Mas? Sebetulnya gitu. Sebetulnya gitu ya? Nah, dari roasting level itu. Ya, roasting level ya. Kadang ada coklatnya, ada hitam gitu. Betul, ada yang hitam. Kalau misalnya ini Om, kayak kan ada nih di kopi-kopi sachet juga sebenarnya warnanya tuh hampir mirip ya, coklat-coklat itu. Kalau misalnya dari penglihatan seorang roaster nih gitu, itu roastingnya apa tuh kira-kira? Biasanya itu medium plus, medium to dark plus. Atau medium. Paling rendahnya di medium lah. Paling rendahnya tetap di medium ya. Berarti memang paling umum ya untuk. Ya, kebanyakan tuh memang roasting itu di medium. Roasting paling umum di medium. Nah, di sini juga kan lihat banyak ada lukisan-lukisan rumah. Ya sebenarnya mirip-mirip ya, rumah-rumah tua ya, khas Belanda gitu. Kenapa gitu? Nah, ini tuh lukisan-lukisan itu lukisan-lukisan dari rumah-rumah yang ada di Kota Cimahi. Nah, salah satunya contoh misalnya itu Gereja Betel. Nah, itu ada di Taman Gajah Mada atau sekarang kita mengenalnya Masjid Abdi. Oh iya, Masjid Abdi. Nah, itu ada kayak gitu bangunannya. Ya, terus ada di dalam tuh ada lukisan yang memang penjagalan. Kenapa yang diangkat rumah-rumah khas Belandanya gitu? Salah satunya karena bangunan rumah kita juga ini adalah rumah Belanda yang didirikan tahun 1919. Dulunya dibuatnya tuh sama Belanda rumah kita ini tahun 1919 ya. Cuma rumah ini menjadi rumah pribadi. Kalau yang lainnya kan banyakan kan lahan rumah dinas, rumah dinas, kan lahan militer lah. Kalau ini daerah memang dulu ditempatin pun sama orang Belanda tapi bukan. Dan catatan sebenarnya di Cimahi itu pusatnya pusdik juga ya, Mas? Betul. Makanya kan Cimahi dikenal kota militer katanya ya. Gitu. Sebut kota militer karena memang kalau misalnya datang ke sini taman-tamannya aja banyak tank bajanya. Betul. Pesan untuk yang belum suka kopi ya. Kalau yang udah suka kopi kan banyak, yang belum suka kopi apa nih, Om? Jadi gini, kalau teman-teman belum suka kopi, kadang-kadang kita punya mindset yang beda ya, Om ya. Kang,
mindset yang beda. Orang itu kadang-kadang nggak mau ngopi itu karena contohnya karena punya asam lambung, saya punya makro, nggak tahu misalnya seperti apa. Nah, yang harus dipahami bahwa kopi yang asam itu bukan itu yang memacu mah sebetulnya, tapi dari kafeinnya. Jadi kalau teman-teman nih yang punya asam lambung tinggi atau misalnya seperti apa, coba deh konsumsi kopi yang benar-benar kopi. Ke satu itu, kedua pahami dulu kadar kafein dari si kopinya. Nah, contoh misalnya kafein Arabica itu lebih rendah dari Robusta. Nah, ini kalau teman-teman pengen kopi, coba pakai kopi Arabica deh. Oke, gitu teman-teman ya. Itu dia Om Wis dari 1000 Kopi gitu ya. Thank you banget Om Wis. Kita ketemu lagi mungkin di segmen berikutnya yang ngapain ya? Bikin-bikin kopi atau apa ya? Boleh, boleh. Oke, siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.